kasih Bang Fahmi beserta Follow Band. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun berada. Saya Putra Dika Siagian kembali menemani Anda dalam sore hari ini ya, jam 3 sore kita selalu markombur. Nah, kali ini karena kemarin kita baru liburan memperingati satu hari yang bersejarah, maka ada baiknya kita bahas nih. Tapi saya tidak sendiri, ada di sana yang sedang menyala, wow, merah merona. Ya, siapa dia? Siapa lagi kalau bukan Gigi. Silakan Gigi. Iya, gitu si paling menyala ya. Silakan Gigi. Baik, Mbak Putra, terima kasih. Halo, apa kabar Anda pemirsa? Senang sekali hari ini saya Zizi kembali hadir untuk menemani Bang Putra di mana kalau bukan di Markombur, dan tadi sudah dispilkan sedikit oleh Bang Putra terkait dengan topik kita pada hari ini. Dan tentunya ini adalah topik menarik di mana pada tanggal 1 Juni kemarin kita sudah memperingati hari lahir Pancasila. Hari di mana ketika Bapak Bung Karno sebagai proklamator kemerdekaan memperkenalkan Pancasila pada tahun 1945 di sidang BPUK. Dan pada kali ini pemirsa, untuk tahun 2024, tanggal 1 Juni 2024 kali ini peringatan Hari Lahir Pancasila mengusung tema Pancasila Jiwa Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Emas 2045. Wow. Nah, dari tema ini mengandung makna bahwa menyatukan perbedaan baik itu suku, ras, agama maupun bahasa, tapi dalam satu padu Indonesia untuk kemerdekaan yang nantinya kita jemput di tahun Indonesia Emas 100 tahun Indonesia, di mana hal ini menjadi hal yang menjadi motivasi kita ya untuk bergerak bersama dan membangun Indonesia menjadi negara yang pastinya maju, berdaulat dan lebih makmur lagi. Adil Bang Putra. Ya. Oh, betul Bang Putra. Baik Bang Putra. Nah, tentunya kalau kita ngomongin soal hal yang menarik seperti ini, topik kita adalah Pancasila Jiwa Pemersatu Bangsa. Tentu narasumber sudah kita hadirkan Bang Putra. Boleh silakan diperkenalkan Bang Putra, ada siapa hari ini? Nah, hari ini telah hadir bersama kita semua pemirsa. Di samping saya ini ada Pak Arif Wahyudi, SHMH ya, selaku akademisi. Ya, Assalamualaikum Pak Arif. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Apa kabarnya? Nanti juga akan ada bersama kita, bersama ada Pak Dr. Edi Sofian MAP, nanti bersama bisa kita tunggu ya. Tapi sebelum ke Pak Edi, kita tanya dulu ke Pak Arifnya. Betul. Ya kan? Nah, sebelum Gigi biasa, Abang ambil dulu. Silakan Bang Putra. Nah, Pancasila sebagai jiwa pemersatu bangsa, 1 Juni 1945. Nah, kita kayaknya Pak Arif boleh juga lah mengulang, memflashback ya kan, supaya para pemirsa bisa tahu kenapa 1 Juni yang ditetapkan sebagai hari lahir Pancasila ya kan. Mungkin sedikit kita ulik-ulik sejarahnya agar sebagai edukasi kepada para pemirsa di rumah. Kenapa harus 1 Juni padahal ada tanggal 22 Juni, ada tanggal 18 Agustus. Nah, 1 Juni 1945 ini dipilih oleh pemerintah sebagai hari lahirnya Pancasila. Silakan Pak Arif. Ya, terima kasih Bang Putra, Bu Zizi. Terima kasih sudah diundang di sini pada sore hari ini. Ya, saya kira ini tema yang sangat menarik untuk kita semua ya, dan tidak berhenti-berhentinya membicarakan Pancasila ini selalu menarik. Kenapa 1 Juni? Padahal ada tanggal-tanggal yang sebenarnya penting juga gitu. Ada tanggal 22 Juni, itu ada Piagam Jakarta di situ. Kemudian tanggal 18 Agustus ada pembukaan Undang-Undang Dasar yang hari ini kita kenal, tapi kok tidak salah satu di antara itu ada di 1 Juni. Di 1 Juni itu peristiwa sejarahnya adalah persidangan BPUPK dari tanggal 29 sampai tanggal 1 Juni. Nah, kenapa nggak 29 misalnya kan? Ya, jadi sampai hari ini itu masih menjadi pembahasan di kalangan orang. Tetapi secara bernegara kita sudah tetapkan bahwa 1 Juni itu adalah hari lahir Pancasila dan sudah libur. Ada peringatannya. Nah, kenapa tanggal merah kan ya? Tanggal merah. Nah, sehingga secara nasional Pancasila kemudian diperingati lahirnya di 1 Juni. Nah, di 1 Juni itulah pembahasan mengenai fundamental bernegara kita dibahas. Ya, memang setidaknya dalam dokumen sejarah itu bisa kita lihat setidaknya ada 3 orang tokoh kita yang kemudian berbicara tentang dasar-dasar bernegara. Ada Pak Muhammad Yamin, ada Pak Supomo, dan terakhir ada Soekarno. Dan Soekarno lah yang kemudian menyebut kata Pancasila itu di tanggal 1 Juni. Tetapi peristiwa Pancasila di 1 Juni itu sebenarnya tidak bisa dilihat sebagai satu rangkaian sejarah. Nah, dia 1 Juni, 22 Juni sampai 18 Agustus itu adalah satu rangkaian peristiwa sejarah. Kira-kira begitu. Nah, sehingga
diambil di awal di 1 Juni itu. Nah, bahwa kemudian yang hari ini kita gunakan sebagai Pancasila yang diputuskan pada sidang PPKI sebagai bagian dari 18 Agustus Undang-Undang Dasar kita, ya memang begitu. Tetapi proses untuk sampai ke tanggal 18 itu sudah dimulai dari 1 Juni itu. 1 Juni. Kira-kira begitu, Bang. Wow, jadi teredukasi nih pemirsanya Ji, ya kan? Iya. Karena pada bertanya juga kenapa masih 1 Juni? Kenapa tanggal 29 enggak? Karena pada saat itu belum disampaikan ya, belum diikrarkan ya. Iya. Nah, mungkin Zizi ada pertanyaan, silakan Zizi. Pastinya ada dong Bang Putra, dan kita mengulik kembali kepada topik yang pada hari ini kita bahas terkait dengan Pancasila Jiwa Pemersatu Bangsa. Dan Pak Arief, tahun ini temanya menjadi Pancasila Jiwa Pemersatu Bangsa menuju Indonesia Emas 2045. Nah Pak Arief, kalau kita melihat bangsa ini sekarang ya tentu banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi. Nah menurut Pak Arief sendiri apa yang bisa dilakukan atau menjadi implementasi kita sebagai warga negara Indonesia yang baik untuk bisa memaknai tema yang pada tahun ini diangkat seperti itu? Bagaimana Pak Arief? Ya, Mbak Zizi, mungkin yang menjadi problem utama dari berpancasila hari ini itu adalah kita kesulitan untuk menemukan sebuah keteladanan gitu. Jadi kalau kita ingin mengatakan, oh Bang Putra ini berpancasila nih, betul atau tidak gitu. Nah, konteks konstruksi berpancasila dalam kehidupan itu yang sampai hari ini kita terus berkembang gitu. Nah, tapi itu wajar saja karena bahkan sebagai ideologi pun Pancasila masih diperdebatkan itu ideologi atau bukan gitu. Walaupun negara kita sudah mengatakan itu ideologi, masih ada sebagian ahli filsafat yang kemudian bisa kita lihat di berbagai kanal YouTube yang kemudian memperdebatkan soal Pancasila itu sebagai ideologi atau bukan. Tetapi bagi kita bukan itu problem pentingnya. Nah, problemnya yang paling luar biasa dari Pancasila itu adalah dia digali dari nilai-nilai bangsa kita sendiri dan tidak mirip dengan ideologi manapun. Mana lain ya, lain ya. Ya, barangkali ada benang merahnya dengan bermacam ideologi, tetapi dia kemudian berideologi sendiri. Malah kalau kita mau jujur juga melihat banyak negara dunia yang sekarang sedang menuju berpancasila. Negara-negara yang tadinya sangat liberal misalnya, kemudian belakangan juga masuk ke arena ketuhanan, mengatur ranah-ranah privat masyarakatnya dan seterusnya gitu. Nah, sehingga kita mestinya bangga menjadi orang-orang yang berideologi Pancasila ini. Nah, tetapi memang problem kita adalah ketika kita ingin melihat wujudnya dalam kehidupan nyata masyarakat, nah itu masih menjadi problem. Ya, kenapa? Di antaranya adalah kita kurang memiliki keteladanan, terutama dari berbagai peristiwa yang hari ini muncul. Ada bermacam peristiwa politik, ada bermacam bentuk kejahatan, korupsi dan lain. Bahkan sekarang muncul slogan misalnya kalau nggak viral nggak diproses, ya, misalnya kan. Nah itu kemudian melihat kita kebermaknaan berideologi Pancasila itu kemudian tidak terlalu mengakar di dalam. Nah, belum edukasinya kemudian juga belakangan juga semakin kurang. Makanya hari ini saya mengapresiasi sebenarnya BPIP kemudian kelihatannya sekarang sedang berusaha keras untuk membangun kurikulum, membangun modul-modul dan melatih mahasiswa istilahnya di BPIP untuk melakukan pengajaran-pengajaran kepada publik tentang Pancasila sehingga kemudian kita bisa mendudukan kembali sebenarnya konsep berpancasila di kita itu seperti apa, kira-kira gitu. Nah, kalau kita ingin mengambil teladan, misalnya dari para anggota dewan misalnya. Nah, para anggota dewan yang Pancasila itu posturnya gimana, perilakunya seperti apa, format kebijakan yang dihasilkan dan undang-undang atau peraturan daerah yang dihasilkan seperti apa. Nah, sampai sedetail itu ya? Lah seharusnya begitu. Karena namanya dia basis ideologi. Jadi basis ideologi itu kan dia menentukan arah berpikirnya. Hari ini misalnya di Kota Medan dan sekitarnya kita lihat kita relatif masyarakat yang tertib di jalan raya atau jangan-jangan kita sangat barbar sekali. Nah, kalau kita barbar gimana kita ngaku Pancasilais misalnya. Nah, kira-kira begitu. Itu bertentangan ya dengan Pancasila ya. Ya, karena Pancasila itu kan pertama dia orang-orang yang bertuhan. Ya, apapun formulasi ketuhanan yang dipegang ya, tapi dia adalah orang-orang yang percaya pada Tuhan. Bahkan Undang-Undang Dasar kita mengatakan kemerdekaan kita tuh berkat campur tangan Tuhan. Nah, yang kedua dia menghormati orang lain, menghormati hak asasi manusia, bicara soal keadilan di jalan raya yang barbar itu gimana bentuk penghormatannya terhadap orang lain.
Yang ketiga, orang berpancasila itu kan bukan orang yang suka untuk membangun ribut-ribut atau keributan-keributan. Dia senang bersatu, persatuan Indonesia. Dan yang paling luar biasa itu adalah dia berhikmat, gitu. Kepemimpinan itu berhikmat kepada kebijaksanaan. Nah, wisdom ya, wisdom. Jadi rakyat ini dipimpin dengan kebijaksanaan, gitu, dengan hikmat terhadap kebijaksanaan. Jadi disitulah kita bisa lihat bagaimana bentuk peraturan undang-undang, bagaimana kebijaksanaan, hikmatnya seperti apa. Dan pada akhirnya kita semua ingin sejahtera rame-rame. Kira-kira begitu yang diformulasi di dalam Pancasila. Makanya semuanya masuk. Seluruhnya masuk di dalam konstruksi berpancasila itu, gitu. Saya kira itu luar biasa. Sementara kan Pak Arief mungkin nambahkan ntar aja ya. Iya, silakan. Sementara kan mungkin pemirsa kita melihat anak-anak sekolah sekarang kan Pak Arief ini malah sering tawuran gitu kan. Padahal harusnya yang bersekolah itulah yang diajarkan mungkin nilai-nilai Pancasila. Kalau zaman kita dulu apa namanya Pak? P4. P4, oke. Ya. Ada dulu PKN kalau zaman Zizi. Ya, PPKN masih ada sampai sekarang. Masih ada sampai sekarang. Itu gimana Pak? Maksudnya penerapannya apakah perlu dievaluasi dengan tema Pancasila jiwa pemersatu bangsa ini ya kan? Itu harus terus-menerus dievaluasi. Saya lupa tahun berapa, tapi suatu ketika Pertamina pernah membuat semacam undian gitu. Jadi kalau ada di hari kemerdekaan Indonesia, kalau ada yang hafal pembukaan Undang-Undang Dasar, Pertamina menggratiskan minyak 2 liter. Waktu itu sekitar 4 atau 5 tahun yang lalu ya. Nah, seharusnya Pertamina itu bangkrut itu. Ya karena mestinya seluruh pemuda Indonesia hafal pembukaan Undang-Undang Dasar. Ya faktanya Pertaminanya baik-baik saja gitu. Artinya apa? Tidak banyak anak-anak muda kita yang kemudian menghafal Undang-Undang Dasar. Dan pada konteks generasi Z sekarang ini, bahkan di milenial saja seperti Bang Putra dan saya misalnya, bicara ideologi kemudian tidak lagi terlalu menarik. Apalagi kalau implementasinya tidak dilihat secara real di lapangan gitu. Nah, karena lebih cenderung berpikir praktis, nyata, dan hasilnya bisa segera dirasakan. Nah, akibatnya apa? Akibatnya kemudian terjadi kemunduran-kemunduran, ada semacam hilang arah kita hari ini. Yes, betul. Lalu kita tidak tahu lagi, anak-anak muda kita tidak tahu lagi. Nah, kemudian kalau mereka tawuran, lalu yang mau kita salahkan siapa gitu? Gurunya kah? Orang tuanya kah? Lingkungannya kah? Kurikulum sekolahnya kah? Atau dirinya sendiri kah? Nah, ini kan seluruhnya semacam lingkaran setan yang kalau kita ingin mengentaskannya di sebelah mana kita juga sudah kesulitan. Tetapi di antara itu harus diambil gitu. Nah, di situ barangkali Pak Mas Menteri itu kemudian Mas Menteri Nadiem dalam konteks Kementerian Pendidikan kemudian mengembangkan yang disebut dengan profil pelajar Pancasila hari ini. P5 ini ya. Nah, P5 itu. Nah, tetapi profil pelajar Pancasila itu sulit juga dipraktekkan kalau relasi sosialnya tidak support. Nah, misalnya gini, ada sekolah elit di kita ini yang menyediakan berbagai macam pembelajaran kelas tinggi dan kemudian dilakukan oleh guru-guru yang berkualitas dengan biaya sekolah yang mahal di sekolah kita. Lalu problemnya apa? Di depannya itu kemacetan yang disebabkan oleh mereka. Nah, di satu sisi anak-anak ini diantarkan ke sekolah untuk mendapatkan pengetahuan yang begitu dasar, tetapi sepanjang proses mengantar ke sekolah itu sedang didoktrinasi juga anak-anak bahwa untuk kepentingan dirinya orang lain macet nggak apa-apa. Nah, sebenarnya itu bertentangan juga ya dengan Pancasila. Nah, kan repot kan? Bahaya. Jadi di sekolah itu dia menteorikan moral, dalam sepanjang perjalanan ke sekolah itu kerusakan moral di mana-mana. Betul. Nah, termasuk orang tua yang bawa anak ke sekolah ngelawan arus misalnya. Itu kan sedang merusak anaknya sebenarnya. Baik Pak Arief, kita tahan dulu Pak Arief ya, karena seru nih kalau bahas tentang Pancasila ini ya. Betul. Oke, kita dengarkan dulu mungkin nyanyi kita atau musik kita dari Follow Band. Pemirsa, kami akan kembali saat lagi. Silakan Follow Band. Ya pemirsa, kembali lagi segmen kita yang kedua ini. Mungkin kita sudah kehadiran narasumber kita yang satu lagi nih ya. Ada Bapak Dr. Edi Sofyan MAP selaku Sekretaris Dewan Harian Daerah Badan Pembudayaan Kejuangan 45. DHD 45 Pak ya? Oke, selamat siang, selamat sore lah ya Pak Edi ya. Selamat sore pemirsa, selamat sore. Jadi ya sudah hadir bersama kita. Jadi karena Pak Edi sudah hadir, Pak Arief,
Pak Edi kita tanya dulu ya kan. Oh iya. Pak Arif Pak Arif bisa kita istirahat simpan dulu. Agak lega juga, nggak Tarik dikeroyok nafas lagi. dulu ya, Pak. Oh, Pak Arif, baik. Stoknya banyak. Iya, baik. Nah, Pak Edi, kita mungkin temanya kan Pancasila jiwa pemersatu bangsa. Apakah Pancasila ini memang betul-betul bisa menjadi pemersatu bangsa, Pak? Karena kita lihat di zaman sekarang ini kan sepertinya bangsa ini mulai terpecah-pecah, terpolarisasi ya kan, melalui mungkin pemilihan kepala daerah, pemilihan presiden dan lain-lain ya kan, nanti berbeda pendapat sedikit sudah dianggap mungkin berbeda selama-lamanya. Ini gimana Pak kita menanggapinya Pak? Baik, terima kasih. Sebenarnya kalau kita telusuri pidato Bung Karno 1 Juni itu kan pada intinya dia menyatakan bahwa dari bumi Indonesia itu ada sesuatu yang bagus sekali, yaitu Pancasila yang menjadi pemersatu. Jadi ini dipersiapkan untuk Indonesia merdeka, untuk revolusi, sampai berakhirnya revolusi. Pengertian revolusi ya untuk pembangunan ke depan. Nah, karena itu memang sudah diuji ya, sebelum Indonesia lahir sebagai pemersatu, maka dia harus menjadi ajimat ya, pemersatu. Nah, sekarang tantangan hari ini, apakah memang bisa Pancasila itu menjadi alat pemersatu? Kan itu pertanyaannya. Pertama, tantangan dalam negeri ya, di dalam negeri kita. Maka modal sosial kita sebagai negara yang berbineka ini, yang berbineka itu karena alat pemersatunya Pancasila, maka Pancasila itu harus tetap dipelihara, digali, ya, lalu diimplementasikan dalam kebijakan maupun tindakan-tindakan nyata. Selama Pancasila itu hanya jadikan dogma politik, maka sulit kita untuk menjadikan Pancasila itu sebagai alat pemersatu bangsa di dalam negeri. Lalu tantangan global, ya, di mana banyak kompetisi dan revitalis di antara negara-negara saat ini, maka penguatan sumber daya manusia, yaitu penguatan sebagai suatu bangsa, ya, itu harus kita jadikan. Bagaimana kualitas sumber daya manusia kita gini nih sebagai tantangan menghadapi Indonesia emas 2045, yaitu hanya tinggal 21 tahun lagi, itu harus kuat dipersiapkan generasi kita yang perilaku, tindakannya maupun nilai budi luhurnya harus kita perkuat sebagai nilai luhur Pancasila. Kalau tidak, ya kita khawatirkan ini bahwa Pancasila sebagai alat pemersatu itu tidak akan bisa berjalan. Nah, di lapangan sendiri mungkin kan Pak banyak yang menganggap saya nih yang paling Pancasila. Oh, bisa. Jadi gitu ya kan. Ini gimana nih Pak? Sebenarnya tidak bolehlah kata kami Pancasila. Kalau kami itu berarti ada pihak yang tidak Pancasila, yang di luar Pancasila. Kita Pancasila. Ya. Seluruh rakyat Indonesia Pancasila. Jadi jangan ada yang mengklaim bahwa dia yang lebih Pancasila dari yang lain. Nah, itu kan sebenarnya kata-kata politik itu. Kata-kata politik seolah-olah kelompok inilah yang melahirkan Pancasila, yang satu-satunya bisa mengamalkan Pancasila. Jadi Pancasila ini kan ideologi terbuka, dia harus bisa menyesuaikan perkembangan zaman. Jadi dia tidak sebuah ideologi yang tertutup, statis, ya, tertutup, tidak bisa. Stuck. Dia tidak bisa stuck, dia harus bisa menyesuaikan perkembangan zaman. Dan itu terbukti kan, sebelum Indonesia merdeka, nilai-nilai Pancasila itu berjalan dengan baik sampai dijadikanlah dia sebagai ideologi negara yang ditetapkan dalam pembukaan Undang-Undang 45 tanggal 18 Agustus. Jadi bagi kami Dewan Harian 45 tetap melaksanakan ataupun tetap mensosialisasikan bagaimana Pancasila ini ya kita bumikan di seluruh tanah air Indonesia. Membumikan Pancasila itu yang mestinya perlu terus menerus. Tapi sekali lagi tidak bisa hanya dalam bentuk kata-kata, tapi harus implementasi yang nyata. Termasuk kebijakan-kebijakan yang akan dilahirkan pemerintah harus benar-benar nyata, bermanfaat buat masyarakat, dan harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Sekarang kita lihat kebijakan-kebijakan yang dilahirkan akhir-akhir ini, apakah sudah sesuai dengan nilai-nilai Pancasila atau tidak. Nah, jadi itu menjadi perenungan kita bersama, bahwa memperingati 1 Juni itu bukan hanya sekedar memperingati lahirnya ya
lahirnya Pancasila itu. Tapi sejauh mana kita mengevaluasi ya implementasi dari nilai-nilai Pancasila itu, benarkah dia masih ampuh sebagai alat pemersatu bangsa? Benar gak ampuh ya. Baik, Bang Putra, sebelum kita ke Pak Arief kembali, masih ada satu pertanyaan saya masih kepada Pak Edi terkait dengan hal ini. Pak Edi, terkait dengan perkembangan situasi global yang saat ini tengah kita rasakan dan juga ditandai oleh kemajuan teknologi yang memang sudah semakin bertransformasi. Ini Pak, terkait dengan hal ini Pak, apakah Pancasila bisa menjadi filter agar Indonesia tidak mengalami disorientasi di masa depan, Pak? Saya kira masih tetap relevan. Jadikanlah Pancasila itu sebagai arah ya, sebagai arah perjalanan bangsa ini, termasuk menjadi kompas kita untuk menghadapi tantangan global. Ya, ini kan tantangan ke depan ini kan tidak mudah ini. Nah, oleh karena itu Pancasila jadikan itu sebagai kompas kita. Gitu. Kalau kita melenceng, oh ini ternyata kita udah ke liberal ini, udah lari dari Pancasila, belokkan lagi, gitu. Nah itu yang penting. Tapi kalau Pancasila ini tidak dijadikan arah kompas ya untuk perjalanan bangsa ini, maka target kita untuk menjadikan peringatan 100 tahun Indonesia Merdeka tahun 2045 yang dinyatakan Indonesia Emas, itu mungkin akan sulit terwujud. Nah, jadi mari kita semua pihak ya untuk menjadikan Pancasila ini sebagai arah menuju Indonesia yang unggul ke depan itu. Inilah kompas kita gitu. Baik, terima kasih Pak Edi. Dan kita langsung ke Pak Arief terkait dengan hal ini. Pak Arief masih dengan tema yang tahun ini diangkat, Pak Arief, terkait dengan Pancasila Jiwa Pemersatu Bangsa menuju Indonesia Emas 2045. Tadi Pak Arief kita sudah membahas sedikit berbagai persoalan yang terjadi yang saat ini sudah kita lihat bersama ya Pak Arief ya. Masih banyak sekali permasalahan yang terjadi yang mungkin akan menjadi problem terkait dengan tema yang ingin dicapai seperti ini. Apakah ini bisa terjadi diimplementasikan di 2045 Pak Arief? Ya. Optimisme kah? Sejauh mana optimisme Bapak terkait dengan hal ini, Pak? Kita harus optimis. Baik. Karena kalau saya di kampus bertemu dengan banyak anak-anak muda, di Unimed itu ada kurang lebih 36.000 mahasiswa yang semuanya dengan karakter uniknya masing-masing itu memiliki potensi yang besar untuk memajukan Indonesia ke depan, untuk membangun generasi emas. Nah, cuman memang challenge kita adalah seperti tadi yang sampaikan oleh Pak Edi, tantangan zaman itu menerpa juga anak-anak. Ya memang di dunia akademik itu kan anak-anak besar sesuai dengan zamannya. Nah tetapi persoalannya adalah era digital itu kemudian membuat dia semakin jauh dari realitas sosial. Nah ini yang kemudian membuat Pancasila kita menjadi semakin repot kita menjelaskannya kepada anak-anak. Di kampus masih ada pembelajaran Pancasila, di sekolah masih ada pelajaran PPKN. Tetapi bagaimana prakteknya mungkin kita sama-sama bisa lihat. Nah karena itu betul seperti yang disampaikan oleh Pak Edi tadi, Pancasila ini memang diniatkan untuk menjadi pemersatu bangsa. Tetapi dia tidak bisa diniatkan saja gitu. Kemudian niat itu sudah diucapkan dalam bentuk Pancasila yang sudah kita kenal itu. Nah sekarang tantangan bersama kita memberikan keteladanan kepada anak-anak sehingga dia tidak sekedar menjadi orang yang berilmu, tetapi dia juga menjadi orang yang memiliki nilai-nilai kepancasilaan yang mumpuni. Misalnya di kampus itu anak-anak mahasiswa, misalnya di tempat saya, di jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial Unimed, itu tagline mahasiswanya Pak Edi, semakin berilmu, semakin bermoral. Karena kaitannya dengan Pancasila. Jadi setiap penerimaan mahasiswa baru itu kita sampaikan, semakin berilmu, semakin bermoral. Nah dalam rangka menjaga agar di generasi emas kita tuh betul-betul emas yang berkualitas, kira-kira begitu. Baik, artinya ini memang harus menjadi pedoman supaya kita bisa mencapai hal ini Bang Putra, Indonesia Emas 100 tahun Indonesia Emas 2045 nanti ya Bang Putra. Tujuannya ke sana ya. Betul Bang Putra. Adab di atas ilmu Pak Edi. Iya, nah, kalau begitu berarti Pancasila ini kalau menurut Pak Edi di mana posisinya? Di adabnya kah atau di ilmunya? Dia di adab. Ya, perilaku ya. Jadi perilaku. Jadi penyelenggara negara harus tunjukkan perilakunya sesuai dengan perilaku Pancasila. Kebijakan-kebijakan yang dilahirkan harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Jadi Pancasila ada dua. Pertama perilaku, ya, menyangkut tentang identitas perilaku orang Indonesia itu kan jelas identitasnya.
sopan santun, menghargai orang lain, semangat saling bergotong royong, ya, membangun rasa saling percaya. Hari ini kan nilai-nilai itu kan sudah berkurang, semangat saling curiga mencurigai itu justru muncul. Nah, oleh karena itu kembalikan. Jadi menarik tadi katakan Pak Arief tadi ya, anak-anak mahasiswa kita sekarang harus dibangun tadi berilmu dan bermoral, beradab dia. Walaupun cuman 2 SKS, persoalan juga kan. Pendidikan moral Pancasila itu kan cuma 2 SKS. Nah, di SMA juga sudah mulai berkurang. Nah, contoh aja kemarin ya, kurikulum kegiatan ekstra pramuka itu juga ditiadakan. Sebenarnya itu kan bagian dari pemahaman nilai-nilai Pancasila di pramuka itu, baik itu tentang kepanduannya maupun praktek di lapangannya, kebersamaan gotong royongnya. Ya, itu. Jadi itu ternyata sudah tidak perlu lagi menjadi kurikulum wajib di sekolah. Jadi karena itu apa sekarang tantangan generasi muda kita kan besar sekali dengan perkembangan teknologi informasi ini. Jadi harus diperkuat, ya, diperkuat jiwa dan sanubari seluruh rakyat Indonesia itu harus tertanam jiwa Pancasilanya. Tapi memang keteladanan itu yang penting, yang dari atas menunjukkan keteladanan ke generasi bawah. Nah, supaya nilai-nilai itu ya dari generasi ke generasi itu akan tetap tumbuh gitu. Kalau tidak akan berat. Jadi keteladanan itu yang paling penting. Kalau para founding father kita itu kan ditunjukkan keteladanannya. Ketika mereka menjadi pimpinan-pimpinan ya, dia menunjukkan keteladanannya, kesederhanaannya. Ya. Jadi semangat soliditas sosial itu harus tinggi. Ya, mengutamakan kepentingan negara. Mengutamakan negara, kepentingan bangsa di atas kepentingan kelompok. Ini sekarang kan seperti kepentingan kelompok berlomba-lomba. Ada kepentingan kelompok, ada kepentingan keluarga. Ya. Nah, harus mulai ya terbukalah mata seluruh rakyat Indonesia ya. Kita sepakat anak muda harus maju ke depan. Generasi muda ini apalagi 21 tahun berarti kan harus dipersiapkan. 21 tahun. Dari sekarang ya. Jadi kalau umur 30 tahun ini dia pun sudah 55 tahun, sudah tidak produktif. Jadi kalaupun nanti ada gubernur umur 30 ya nggak apa-apa juga ya kan. Tapi prosesnya itu harus betul-betul matang ya gitu. Wah, ini ya. Jadi memang mengutamakan kepentingan negara. Di atas segalanya. Dulu kita waktu sekolah itu Pak diajarkan itu. Diajarkan. Ya, Pak. Dulu ada 36 butir-butir. Ya, 36 butir-butir Pancasila itu harus hafal. Hafal itu Pak. Iya. Ini sekarang pasca reformasi nggak ada. Udah nggak ada lagi gitu. Jadi ada namanya pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila P4. Iya. Kami waktu masuk kuliah harus lulus dulu P4. Itu awal kan Pak? Awal. Sebagai awalnya. 4 hari harus dilakukan pendidikan penataran. Betul. Pegawai negeri baru masuk juga gitu. Wajib ya Pak? Wajib. Pejabat yang mau naik jabatan dites lagi itu. Nah, jadi memang itu yang penting sekali, perlu sekali. Jadi kalau ada sekarang BPPKI, apa nama itu sekarang? BPIP. BPIP. Nah itu kan salah satu ya badan yang terus mereaktualisasikan nilai-nilai Pancasila itu. Baik, Pak Edi, terkait dengan regulasi ini Pak Edi, apakah ada hal yang bisa mungkin jadi masukan kepada pemerintah untuk bisa menumbuhkan dan juga menjiwai pedoman Pancasila ini ada di kehidupan sehari-hari Pak? Mungkin regulasi-regulasi yang sekarang ini ya tadi lah dari yang tadi P4 saja sudah kelihatan bahwa semakin lama semakin berkurang jamnya, tadi cuma ada 2 SKS, bahkan sekarang juga semakin berkurang untuk pedoman-pedoman dan edukasi terhadap hal ini. Lantas regulasi seperti apa nih Pak? Mungkin yang menjadi masukan Bapak terhadap Pancasila ini Pak? Baik, Pak Arief ini kan orang pendidikan ini ya. Mungkin sangat merasakan sekali bagaimana kurikulum pendidikan kita mulai dari tingkat SD sampai di perguruan tinggi, berapa persen sebenarnya muatan yang berhubungan dengan pembelajaran ataupun praktek-praktek yang berhubungan dengan budi pekerti. Ya kan? Nah ini coba kita evaluasi ya. Nah,
Kalau ini masih kurang, kenapa sih kita tidak perlu tambah lagi? Ya kan? Nggak bisa sekarang diajarkan murid itu belajar sendiri, kan? Tapi harus ada contoh-contoh bentuk-bentuk yang bisa dimodifikasi sesuai dengan perkembangan zaman. Itu dalam kurikulum pendidikan. Yang kedua misalnya kemandirian ekonomi. Nah ini juga ekonomi kita ini kan ekonomi yang sudah mengarah ke liberal. Ya. Betul. Bagaimana penguatan ekonomi UMKM, koperasi, ya. Koperasi. Nah itu sekarang kan koperasi itu kan tidak menjadi sesuatu yang happy lagi kan di kalangan masyarakat. Jadi masalah kemandirian ekonomi, ya. Terus penguatan sosial, ya. Bagaimana budaya kita ini juga perlu diperkuat, budaya yang ada dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Arti kan kebudayaan kita ini kan kebudayaan yang sebenarnya sangat indah, ya. Kita bisa saling memahami, mengenal budaya dari satu etnik lain. Nah ini saya kira ini perlu juga. Jangan nanti budaya asing lebih banyak. Kita lebih senang generasi kita nengok budaya lagu-lagu Korea, film-film Korea. Dan budaya kita sendiri itu lebih Pancasilais. Mestinya pasti itu dapat di Pancasila. Terus film-film perjuangan seperti ya modifikasi kan bagus, film Naga Bonar misalnya, itu kan sesuatu yang menarik, pesannya sampai gitu. Daripada kita menonton film-film ya luar, ya yang tidak ada pesan-pesan yang bisa kita ambil gitu loh, terutama dalam memperkuat jati diri kita sebagai bangsa yang berideologi Pancasila. Oke Pak Edi, mungkin kita tahan dulu Pak Edi, ya Pak Arif, ya kita mau jeda iklan lagi, ya kan. Nah ini mari kita sambut Follow Band kembali. Silakan Bang Fahmi. Ya kembali lagi pemirsa, segmen ketiga ini kita akan kupas tuntas lagi tentang Pancasila, benarkah sebagai jiwa pemersatu bangsa? Karena kita lihat ya Ji, ya saat ini mungkin banyak kasus-kasus yang mesti viral dulu, ya kan, baru ditangani, baru diperhatikan, bahkan sampai difilmkan, ya kan. Mungkin kita minta dulu tanggapan dari Pak Arif dulu lah ini, ya kan. Sampai inikah Pancasila sesungguhnya, Bang Putra? Pancasila sesungguhnya kan harusnya tidak seperti itu. Harusnya ada di dalam hati sanubari aparat penegak hukum itu rasanya ingin membantu masyarakatnya, menolong masyarakatnya supaya mendapatkan asas keadilan. Ya. Nah, ini gimana Pak Arif? Silakan Pak. Ya dulu waktu Pak Kapoldanya Pak Ugro Seno, mungkin Pak Edi masih ingat. Betul. Itu Sumatera Utara sempat membuat terobosan itu terkait dengan itu. Beliau buat tagline yang saya kira bagus ya. Jangan lagi ada darah dan air mata di kantor polisi. Nah itu tagline yang dulu sempat dilaksanakan dan dikampanyekan terus-menerus oleh Pak Ugro Seno, didukung oleh teman-teman NGO yang ada di Sumatera Utara ini. Nah cuman belakangan kita nggak tahu apakah masih seperti itu, mudah-mudahan masih ya. Nah tapi itu memang jadi fenomena ya, seolah-olah sekarang kalau mencari keadilan bukan ke pengadilan. Bukan. Mencari keadilan ke media sosial. Jadi banyak orang yang mengadu di Twitter kepada akun-akun tertentu untuk bisa di blow up dan agar mereka bisa lebih cepat akses ke keadilannya. Sebenarnya itu bagi saya itu sangat memprihatinkan. Terkesan kita berpancasila dan bahkan berhukum semakin lama semakin seremonial. Padahal semestinya kita berpancasila dan berhukum itu semakin hari itu semakin substansial. Ya kenapa? Karena ya kita menyatakan Pancasila kita sebagai ideologi terbaik yang pernah ada di dunia ini. Nah tetapi realitas kita ternyata tidak sebaik itu. Nah jadi ada semacam distingsi antara ide-ide yang kita nyatakan dengan realitas yang kita lakukan di lapangan. Nah ini mungkin perlu segera untuk kita sama-sama melakukan refleksi. Jadi esensi dari peringatan Hari Lahir Pancasila itu bukan memperingati hari lahirnya saja sebenarnya, tetapi untuk kita kembali mengingat kenapa kita bernegara dan apa dasarnya negara itu. Nah itu penting. Karena orang banyak juga bertanya, kan udah ada kebangkitan Pancasila nih, kenapa lagi diperingati Hari Lahir Pancasila? Jadi momentum peringatan Hari Lahir Pancasila itu sebetulnya betul-betul momen reflektif untuk kita melihat ulang lagi bagaimana kita berbangsa bernegara selama ini gitu. Jangan-jangan kita harus ternyata jauh lebih efektif ngadu ke pengelola akun di Instagram atau Twitter ya dibandingkan menggunakan mekanisme-mekanisme yang seharusnya, dan layanan-layanan yang seharusnya diterima oleh masyarakat kita gitu.
Oke Pak Arief, mungkin ke Pak Edi, bukan ke akun medsosnya Pak Edi, tapi ke tokoh masyarakat. Nah, ya kan? Sekarang kita kan kehilangan tokoh ya, tokoh yang sebenarnya tokoh. Ya. Justru tokoh itu lahir karena followernya banyak. Nah, itu persoalannya. Padahal pembenaran itu harus pembenaran yang nyata. Pembenaran hari ini kan pembenaran karena di-framing oleh media. Nah, itu yang berbahaya. Jadi karena ada kekuatan-kekuatan media, lalu pencitraan gitu pencitraan seolah-olah apa yang diberitakan media itulah yang paling benar. Itu yang sedang terjadi. Nah, itu tidak boleh. Makanya tugas kita semua ya, tugas para lembaga pendidikan, para tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, terutama ya pemerintah untuk meluruskan ini kembali. Jangan sampai kehilangan figur, kehilangan tokoh generasi kita ini. Jadi mereka sudah tak kenal lagi Bung Karno, tak kenal lagi tokoh-tokoh yang pernah berjasa bagi bangsa ini. Justru dia kenal tokoh-tokoh yang sekarang karena diviralkan. Ya. Itu berbahaya sekali, berbahaya sekali. Nah, oleh karena itu kita berharap lembaga pendidikan lah dan lembaga yang ada di masyarakat inilah yang harus mengedukasi generasi kita supaya generasi kita bisa tahu mana yang benar, yang utuh itu mana yang benar karena ada fakta, bukan karena benar di-framing oleh media sosial. Baik, terima kasih Pak Edi. Dan saya mau kembali kepada Pak Arief nih terkait dengan hal ini. Tadi penekanan dari Pak Edi terkait dengan lembaga pendidikan. Artinya ini juga berkaitan dengan Pak Arief nih sebagai selaku akademisi nih ya Pak Arief. Ya, tersangkanya nih. Langsung kita dakwa sekarang ya. Baik, Pak Arief, seperti apa nih langkah konkret yang bisa dilakukan yang sebagai akademisi ini untuk mempertahankan dan juga mungkin langkah kolaborasi dengan para mahasiswa untuk bisa membumikan Pancasila ini, Pak Arief, silahkan. Banyak ya. Dan alhamdulillahnya mungkin informasi juga untuk kita semua. Belakangan ini kampus-kampus sebenarnya tidak hanya konsen kepada ilmu saja, tetapi juga sudah menjadikan sikap sebagai salah satu instrumen penilaian. Saya ambil contoh di Unimed di tempat saya, itu nilainya itu ada di daftar penilaian akhir mahasiswa itu ada dua. Pertama nilai proses perkuliahannya, yang kedua nilai sikapnya. Nah, itu sudah masuk sebagai penilaian. Jadi bisa saja ada mahasiswa yang dapat IP-nya 3 tapi sikapnya buruk gitu. Itu bisa terjadi di sudah mulai seperti itu ya? Sejak tahun 2016 kami di Unimed. Nah, kemudian juga Unimed sekarang mengembangkan model penugasan yang disebut dengan project. Jadi khusus untuk PPKN itu ada project citizen. Nah, jadi mereka kemudian melakukan proyek-proyek tertentu yang supaya bisa melihat realitas sosial masyarakat seperti apa. Itu berlaku seluruh mahasiswa Unimed, ya. Tidak hanya di fakultas. Ya, kalau istilah Pak Sawal Gultom itu kita membangun dari dalam ruang kelas, kalau istilah beliau. Nah, itu sudah berlaku sejak tahun 2016, tapi memang prakteknya sulit. Jadi sampai hari ini saya kira Unimed masih terus berbenah untuk memperbaiki, terutama pada kemampuan mahasiswa kita untuk mengikuti pola-pola yang dikembangkan oleh Unimed itu. Nah, jadi ada integrasi antara pengetahuannya dengan soft skill yang harus dimilikinya. Dan khusus untuk Unimed begitu. Dan di tempat yang lain saya kira juga sama. Karena di forum-forum rektor sekarang juga, bahkan di forum-forum pertemuan-pertemuan di level prodi pun secara nasional itu juga kekhawatirannya bukan lagi pada kemampuan untuk menangkap ilmu, tetapi lebih kepada pasca dia menangkap ilmu itu, gitu. Nah, itu menjadi apa dia dalam status sosialnya di masyarakat. Dampaknya ya lebih ke sana. Nah, kampus-kampus sudah ke sana. Jadi kalau kita lihat sekarang, misalnya terakhir untuk perguruan tinggi itu ada Peraturan Menteri Nomor 53 tahun 2023 itu, tentang standar mutu perguruan tinggi itu sudah mengatur banyak hal termasuk yang berkaitan dengan pengembangan karakter. Nah, tidak melulu lagi persoalan-persoalan keilmuan. Ya, kenapa? Karena di generasi emas nanti itu yang kita khawatirkan itu adalah bukan hanya generasi kita tidak sanggup membuat robot. Yang kita khawatirkan itu adalah mereka tidak sanggup hidup dengan robot-robot itu.
atau malah lebih parah lagi, mereka menjadi robot itu sendiri. Robot itu sendiri. Nah itu yang dikhawatirkan gitu. Mereka menjadi robot ya jadinya. Nah karena itu paradigma pendidikan itu terus berubah untuk melihat manusia dalam konstruksi kemanusiaannya. Ya saya kira kalau di Unimed, terutama di level senat kami dan Bapak Rektor itu selalu bicara soal itu. Makanya sekarang kita juga berencana membangun, sekarang sedang diproses ada fakultas kedokteran dan akan didirikan fakultas hukum. Pak Rektornya berpesan hukum kita itu harus hukum yang betul-betul hukum yang mau kita buat gitu. Termasuk dokternya dengan Pak fakultas ya? senat. Ya dokternya dokter yang betul. Ya, Dokter gitu kira itu. Nah setidaknya usaha-usaha dilakukan ke sana ada di kampus. Tapi memang menyelesaikan masalah ini tidak seperti membalikan telapak tangan karena ini masalah yang sudah mengakar seperti tadi, lingkaran setannya sudah sirkulasinya sudah begitu dahsyatnya, lalu tapi setidaknya ada titik-titik tertentu yang bisa kita pecahkan di masa yang akan datang. Kira-kira nanti ganti menteri, ganti apa enggak itu? Nah itu yang repot. Ini pertanyaan besar dan pertanyaan kita semua pastinya ya. Ya makanya kampus-kampus sekarang sedang berusaha untuk mendapatkan kemandirian dalam kurikulum itu, Lady, supaya dia tidak terlalu dipengaruhi oleh dinamika politik yang ada secara nasional. Kira-kira begitu. Ya, kalau dari Pak Edi sendiri mungkin langkah konkret membumikan Pancasila dari DHD 45. Ya, kami dari DHD ya kan ada selalu program bagaimana setiap generasi muda itu tertanam ya jiwa Pancasilanya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan negara. Termasuk juga dengan penanaman jiwa Pancasila akan berubah juga ya perilakunya, etikanya, perilaku budi pekertinya ya budi pekerti sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Jadi persoalan budi pekerti itu yang menjadi dasar kita. Jadi benar kata Pak Arief itu, kalau nggak kuat dia nanti menghadapi tantangan zaman itu apa? Yang kita khawatirkan mampukah dia menghadapi tantangan itu? Nah kalau dia berperilaku Pancasila, saya yakin dia kuat tuh, mampu. Jadi jadikanlah itu menjadi modal sosial seluruh rakyat. Ya, oleh karena itu jangan lagi ragu terhadap Pancasila. Jadikan itu menjadi identitas bangsa kita, identitas nasional kita. Jadi seluruh jiwa rakyat Indonesia ini harus tertanam jiwa Pancasilanya. Jadi jangan ragu lagi. Nggak percaya dengan Pancasila, kan sudah diuji dia dari beberapa perjalanan bangsa ini. Jadi sekarang implementasikanlah itu nilai-nilai itu. Saya yakin masih tetap aktual sesuai dengan perkembangan zaman. Bisa mengikuti zaman lah ya? Bisa. Ya. Oke, baik Zi, ini mungkin di sesi akhir ini ya kan? Tidak terasa ya, sudah mau 1 jam kita bersama dengan pemirsa dan juga Pak Edi dan Pak Arief nih di sini Bang Putra terkait dengan topik menarik kita Pancasila Jiwa Pemersatu Bangsa. Tentu kita mau dengarkan closing statement ya Bang Putra ya dari kedua narasumber kita. Kita mulai dari siapa dulu Bang Putra? Pak Arief dulu. Silakan. Silakan Pak Arief disampaikan himbauannya kepada masyarakat. Ya saya sepakat dengan Pak Edi tadi. Sampai hari ini Pancasila masih relevan menjadi ideologi kita dan mungkin seterusnya akan relevan. Kenapa? Karena dia dipikirkan dari hasil pemikiran yang matang dan sangat mendalam. Malah sebenarnya hari ini banyak negara yang sedang menuju praktek keberpancasilaan itu. Gitu. Karena kita harus bangga kita sebagai bagian dari generasi yang Pancasilais dan tetapi kita juga harus bertanggung jawab bahwa Pancasila itu tidak bisa dilaksanakan tanpa kita terlibat. Gitu. Percuma kita berharap perbaikan dari orang lain kalau kita sendirilah subjek perbaikan itu. Gitu. Nah jadi ya kita harus memperbaiki rame-rame kalau kita mau bagus. Nah saya kira itu mungkin yang perlu kita reflektif dari memperingati hari lahirnya Pancasila. Oke, silakan. Terima kasih Pak Arief. Silakan Pak Edi. Baik, Pancasila itu kan sebagai pemersatu bangsa ya. Nah, oleh karena itu kita yakini dengan Pancasila maka keutuhan bangsa ini akan bisa tetap terjaga. Yang kedua, Pancasila itu harus diimplementasikan dalam perilaku yang nyata di tengah masyarakat, terutama perilaku dari para penyelenggara negara sebagai teladan bagi generasi di bawahnya, bagi masyarakat. Lalu yang kedua, implementasikanlah perilaku dan kebijakan-kebijakan pemerintah itu yang bisa meningkatkan kebermanfaatan kesejahteraan bagi rakyat. Ya, saya kira itu yang penting. Termasuk penguasaan sumber-sumber daya alam kita, itu harus memang dikuasai oleh
oleh bangsa Indonesia sendiri. Dan dipergunakan sebesar-besarnya. Dipergunakan sebesar-besarnya untuk kesetaraan dan kemakmuran rakyat. Waduh, terima kasih Pak Edi, terima kasih Pak Arif. Sama-sama. Mungkin inilah akhir dari Markombur kita sore hari ini Zi ya. Betul Mudah-mudahan sekali, para Bang Putra. pemirsa juga bisa mengambil hikmat dari hari lahirnya Pancasila yang kita peringati setiap 1 Juni. Mudah-mudahan kita seluruh Indonesia bisa bersatu, bisa memegang teguh falsafah negara yaitu Pancasila. Saya Putra Andika Siagian undur diri bersama rekan saya. Saya Azifa Zahranis, kami pamit undur diri pemirsa. Namun pemirsa, dalam menutup perjumpaan kita pada sore hari ini, terimalah persembahan lagu dari Follow Band. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.